Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba kupas lebih dalam soal evolusi pemahaman tentang motivasi manusia. Kita fokus ke dua konsep awal dari buku Drive-nya Daniel Pink ya. Soal sistem operasi motivasi yang pertama, terus yang kedua yang katanya mulai runtuh itu. Sumber kita kutipan dari bab 1 buku itu, Evolusi Motivasi Manusia. Tujuannya apa? Ya biar Anda semua paham gimana sih cara pandang soal motivasi ini berubah dan mungkin kenapa cara lama itu udah kurang pas atau malah menghambat Anda sekarang. Oke, kita mulai bongkar ya. Jadi pertama itu yang paling dasar banget, motivasi 1.0. Ini murni soal bertahan hidup aja kan? Dorongan biologis. Lapar ya makan, haus minum. Gitu aja. Betul. Sangat fundamental. Tapi ya itu, seperti kata Pink, manusia kan lebih dari sekedar insting dasar ini aja. Kompleks kita ini. Nah, iya. Terus peradaban berkembang, muncullah yang namanya motivasi 2.0. Nah ini dia. Sistem yang ini kayaknya kita semua kenal banget ya. Pendekatan wortel dan tongkat itu loh. Hadiah dan hukuman. Iya, hadiah kalau nurut, hukuman kalau enggak. Sistem ini, jaya banget di era industri dulu. Dasarnya asumsi kalau manusia itu, ya kayak mesin aja. Responsif sama insentif dari luar. Khususnya buat tugas yang, jelas, berulang. Prinsipnya simpel ya berarti, kasih imbalan orang kerja, ancam hukuman orang nurut. Gitu deh kira-kira. Dan katanya ini emang lumayan berhasil loh dulu untuk tipe kerjaan tertentu. Iya benar. Pink nyebutin contohnya kan, kayak kerjaan pabrik atau tugas-tugas algoritmik. Algoritmik itu maksudnya yang langkahnya jelas gitu ya? Betul. Yang ada prosedur bakunya, targetnya juga jangka pendek. Nah untuk yang kayak gitu, sistem hadiah eksternal ini bisa jalan. Contohnya yaitu, orang disuruh masukin amplop, asal dibayar ya mau aja. Oke. Masuk akal sih untuk tugas monoton. Nah, tapi disinilah letak keruntuhannya, gitu kata Pink. Di dunia kerja sekarang, yang nuntutnya udah beda banget. Kreativitas, pemecahan masalah yang rumit, mikir konseptual. Yang butuh mikir lebih lah ya. Iya, pendekatan wortel dan tongkat ini malah bisa jadi bumerang. Ada beberapa kelemahan fatalnya. Pertama, dan ini penting banget, motivasi 2.0 itu bisa mematikan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik, maksudnya gimana tuh? Itu loh keinginan alami kita buat ngelakuin sesuatu karena kita emang suka, atau merasa tertantang, atau puas aja gitu ngerjainnya. Dari dalam diri. Oh oke, jadi kayak hobi gitu ya? Bisa jadi. Nah, kalau fokusnya cuma hadiah dari luar, dorongan dari dalam ini bisa terkikis. Yang tadinya seru, jadi kerasa kayak, ya kerjaan aja, beban. Wah, menarik ini. Terus di sumbernya kan disebut ada paradoks ya. Katanya untuk tugas yang butuh mikir, hadiah lebih besar malah bisa nurunin kinerja. Ini gimana ceritanya? Kok kebalik? Nah, ini dia yang sering bikin kaget. Tapi penelitian yang dikutip Pink nunjukin gitu. Ternyata, hadiah eksternal yang gede itu cenderung bikin fokus kita jadi sempit banget secara kognitif. Fokusnya jadi sempit maksudnya? Jadi kita cuma mikirin gimana caranya dapat hadiah itu, ikutin instruksi persis. Ini bagus kalau tugasnya emang cuma ngikutin langkah A, B, C. Tapi kalau tugasnya butuh pandangan luas, kreativitas, nyari solusi baru, ya jadi jelek hasilnya. Tekanan buat dapat hadiah itu malah bisa ngeblok proses mikir yang fleksibel. Oh, jadi malah terpaku sama hadiahnya bukan sama masalahnya ya? Persis. Itu satu. Terus lagi, motivasi 2.0 ini juga bisa mendorong orang buat cari jalan pintas, atau bahkan ya perilaku nggak etis. Demi hadiahnya itu? Iya, demi target tercapai, hadiah didapat. Kualitas, integritas jadi nomor sekian. Yang penting hasil akhirnya kelihatan bagus dari luar. Bahaya juga ya? Dan satu lagi yang nggak kalah penting, sistem ini bisa mengubah sifat hubungan sosial, hubungan moral kita. Nah, ini nyambung sama contoh denda penitipan anak di Israel itu ya, yang disebut di sumbernya. Betul sekali. Itu contoh klasik banget. Jadi awalnya kan orang tua berusaha jemput tepat waktu karena ya rasa tanggung jawab, menghargai pengasuhnya gitu, norma sosial lah. Terus dikasih denda kalau telat. Nah, pas denda diberlakukan, perilakunya malah berubah. Orang tua jadi mikir, oh kalau telat tinggal bayar aja dendanya. Jadi kayak beli izin buat telat ya? Persis. Niat baik dan tanggung jawab moralnya hilang. Hubungannya jadi murni transaksi finansial.
Udah nggak ada lagi rasa sungkan atau tanggung jawab sosialnya itu. Motivasi intrinsiknya buat menghargai waktu pengasuh, luntur diganti hitung-hitungan ekonomi. Wah, dampaknya dalam juga ya ternyata. Jadi kalau motivasi 2.0 ini mulai nggak efektif buat tugas-tugas yang kompleks, terus responsnya malah nambahin hadiah atau hukumannya lebih berat, itu justru salah langkah ya. Tepat sekali. Itu sering jadi refleks pertama. Tapi kata Peng, itu keliru. Karena nggak nyentuh akar masalahnya. Masalahnya itu ya ketidakcocokan mendasar antara sistem motivasi 2.0 ini sama sifat pekerjaan modern dan juga sifat dasar manusia yang butuh lebih dari sekedar imbalan luar. Jadi kegagalan inilah yang bikin kita perlu pemahaman baru. Iya, yang Pink sebut sebagai motivasi titik 3. Nah, yang ini fokusnya ke dorongan dari dalam diri. Otonomi, penguasaan, sama tujuan. Tapi itu mungkin kita bahas lain kali ya. Oke, siap. Jadi kalau kita rangkum sedikit ya, diskusi kita barusan. Kita lihat motivasi 1.0, itu dasar biologis kita. Terus ada motivasi 2.0, sistem hadiah hukuman, yang dulu ada gunanya buat tugas rutin era industri. Tapi banyak banget kelemahannya. Bahkan bisa kontraproduktif buat tantangan kerja dan hidup di zaman sekarang, yang butuh kreativitas, keterlibatan penuh, dan mikir kompleks. Nah, ini jadi pertanyaan penting nih buat Anda yang dengerin. Coba diingat-ingat lagi. Pernah nggak Anda ngerasain sendiri efek sistem wortel dan tongkat ini? Mungkin pas kerja, atau waktu sekolah, atau mungkin pas lagi ngelakuin hobi. Itu beneran bikin Anda semangat, atau malah bikin jadi ogah-ogahan? Dan mungkin satu pemikiran terakhir buat dibawa pulang nih. Kalau kita udah tahu nih keterbatasan motivasi 2.0, gimana ya caranya kita bisa mulai geser, baik buat diri sendiri maupun pas berinteraksi sama orang lain? Geser dari sekedar ngejar kepatuhan pakai iming-iming atau ancaman ke arah membangun keterlibatan yang benar-benar tulus yang muncul dari dalam diri. Gimana caranya ya? Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin sering banget Anda alami atau lihat di sekitar. Kenapa ya sistem motivasi yang pakai iming-iming hadiah atau ancaman hukuman yang sering disebut wortel dan tongkat itu kok kayaknya nggak selalu berhasil, malah kadang bisa bahaya gitu. Betul banget. Seringkali kita anggap itu logis ya, dikasih hadiah pasti semangat, diancam hukuman pasti nurut. Tapi kenyataannya lebih rumit. Nah, sumber kita kali ini buku Drive-nya Daniel Pink. Kita mau fokus ke 7 alasan utama kenapa pendekatan yang dia sebut motivasi 2.0 ini, ya si wortel tongkat itu, seringnya malah gagal. Gagalnya itu bisa macam-macam ya. Bukan cuma nggak ngefek, tapi bisa merusak juga. Iya, itu dia. Jadi misi kita sekarang nih pengen coba pahami kenapa strategi yang kelihatannya masuk akal ini justru bisa mematikan semangat asli kita, nurunin kinerja, bahkan mungkin menghambat kreativitas. Apalagi di lingkungan kerja modern yang kompleks kan ya. Kompleks banget. Oke, siap. Kita bongkar ya. Siap, mari kita mulai. Poin pertama apa nih yang paling penting dari Peng? Oke, yang pertama dan ini fundamental banget. Hadiah eksternal itu bisa memadamkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik maksudnya? Itu loh dorongan alami dari dalam diri. Misalnya Anda suka ngerjain sesuatu karena emang seru, menantang, atau puas aja gitu. Nah, pas dikasih imbalan eksternal kayak uang atau hadiah, kesenangan intrinsiknya itu bisa hilang. Fokusnya jadi pindah, bukan lagi ke asiknya ngerjain ini, tapi jadi, saya ngerjain ini biar dapat hadiah. Gitu. Wah iya, kebayang sih. Kayak misalnya hobi nulis, pas dibayar kok rasanya jadi kayak kerjaan, jadi malas gitu ya. Nah, persis. Dorongan dari dalam tergantikan sama dorongan dari luar. Terus, ini nyambung ke poin kedua yang cukup mengejutkan, soal kinerja. Oh iya, yang soal kinerja menurun itu ya. Gimana tuh ceritanya? Katanya hadiah gede malah bikin jelek. Iya, benar. Ini sering bikin orang kaget. Poin kedua, untuk tugas-tugas yang butuh mikir, butuh kreativitas, atau problem solving, bahkan yang sederhana sekalipun, imbalan yang lebih besar itu justru bisa menurunkan kinerja. Serius? Kok bisa? Bukannya makin gede hadiahnya makin semangat? Teorinya gitu, tapi prakteknya nggak selalu. Contohnya ada studi klasik banget, namanya Candle Problem. Itu tes kreativitas gitu.
Kelompok yang dijanjikan hadiah uang paling banyak, ternyata malah rata-rata lebih lambat nemuin solusinya dibanding yang hadiahnya kecil atau nggak dijanjikan sama sekali. Wah, kenapa bisa gitu ya? Aneh banget. Ting menjelaskan, kemungkinan karena tekanan hadiah itu bikin fokus kita jadi menyempit. Jadi terlalu fokus ke harus dapat hadiah, nggak bisa mikir luas atau out of the box. Studi lain di MIT, di India juga, nunjukin hasil serupa untuk tugas-tugas kognitif. Jadi insentif malah kayak bikin tumpul. Ini benar-benar menarik ya. Jadi bonus gede itu nggak jaminan. Malah bisa jadi bumerang buat tugas yang butuh mikir. Terus gimana soal kreativitas secara umum? Nah, itu nyambung ke poin ketiga. Hadiah eksternal itu cenderung menghancurkan kreativitas. Alasannya mirip sama tadi. Imbalan bikin kita fokus ke hasil akhir, ke hadiahnya. Jadi kita cenderung main aman, nggak mau coba-coba cara baru atau ambil risiko. Takut gagal dapat hadiahnya kan? Masuk akal sih. Padahal kreativitas itu kan butuh eksplorasi, butuh ruang buat salah ya. Betul banget. Butuh pandangan yang luas, bukan yang sempit karena ngejar target hadiah doang. Oke, jadi udah 3 ya. Mematikan motivasi intrinsik, menurunkan kinerja kognitif, menghancurkan kreativitas. Oke. Terus gimana kalau tujuannya mulia? Misalnya mendorong orang biar berperilaku baik gitu. Apa tetap bisa negatif dampaknya? Nah, ini dia ironi berikutnya. Poin keempat, sistem wortel dan tongkat ini bisa menyingkirkan perilaku baik yang sebetulnya udah ada. Loh, kok bisa? Jadi motivasi yang awalnya mungkin karena nilai moral, rasa tanggung jawab, atau altruisme gitu, bisa berubah jadi sekedar transaksi. Kayak, saya lakuin ini karena ada untungnya buat saya. Contoh terkenalnya itu studi di pusat penitipan anak di Israel. Dulu orang tua kadang telat jemput anak kan? Terus pihak penitipan menerapkan denda buat yang telat. Oke, biar disiplin ya. Niatnya gitu. Tapi hasilnya, keterlambatan malah makin meningkat. Kok bisa? Karena orang tua jadi mikir, oh telat nggak apa-apa, kan saya udah bayar dendanya. Jadi rasa bersalah atau tanggung jawab moralnya hilang, tergantikan sama hitungan biaya. Hubungan sosial jadi kayak transaksi bisnis aja. Wah, gawat juga ya. Niatnya baik malah merusak norma sosial. Serem juga. Ada lagi nggak sisi gelap lainnya? Masih ada. Poin kelima, fokus yang berlebihan pada hadiah bisa mendorong kecurangan, jalan pintas, dan perilaku nggak etis. Demi ngejar hadiah, orang jadi cari cara tercepat. Kadang ngorbanin kualitas atau bahkan ngelanggar aturan. Kebayang sih. Pokoknya gimana caranya target tercapai gitu ya. Terus? Keenam, sistem ini bisa menjadi adiktif. Kayak candu gitu. Butuh dosis hadiah yang makin lama, makin besar buat dapetin efek motivasi yang sama. Akhirnya, jadi ketergantungan sama hadiah. Tanpa hadiah, jadi nggak mau gerak. Jadi kayak kecanduan hadiah ya. Menarik nih, ada lagi? Tinggal satu ya? Iya, yang ketujuh. Sistem ini cenderung mendorong pemikiran jangka pendek. Fokusnya cuma ke target atau hadiah berikutnya yang bisa diraih cepat. Akibatnya, tujuan jangka panjang, pembelajaran yang mendalam, atau bahkan mungkin kesehatan bisa dikorbankan demi hasil instan. Aktivitas, keperilaku baik, bahkan etika, bisa bikin ketagihan, terus fokusnya jadi pendek. Wah, banyak banget ya ternyata sisi negatifnya si wortel dan tongkat ini. Banyak banget. Makanya kesimpulan Pink itu cukup menantang ya. Dia bilang, kalau sistem motivasi 2.0 ini gagal, solusinya itu bukan nambahin hadiahnya atau ngencengin hukumannya. Itu pendekatan yang keliru. Terus solusinya apa dong? Nah, kegagalan motivasi 2.0 ini yang nunjukin kalau kita butuh paradigma baru. Dia nyebutnya motivasi 3.0. Ini fokusnya ke dorongan intrinsik, dorongan dari dalam, yang ternyata jauh lebih kuat buat tugas-tugas kompleks di zaman sekarang. Ada 3 elemen kunci di motivasi 3.0 ini. Otonomi, yaitu dorongan buat ngatur hidup kita sendiri. Penguasaan atau mastery, keinginan buat terus jadi lebih baik di bidang yang penting buat kita. Dan tujuan atau purpose, kerinduan buat berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Otonomi, penguasaan, tujuan. Jelas banget ya dari obrolan kita ini, kalau motivasi itu ternyata jauh lebih kompleks dan bernuansa daripada sekedar ngasih hadiah atau ancaman. 7 dosa motivasi 2.0 tadi benar-benar kayak ngasih kacamata baru ya? Iya, dan yang menarik itu, gimana temuan ini sebenarnya menantang asumsi dasar kita soal cara kerja,
cara belajar, bahkan cara kita ngasuh anak di rumah. Bikin kita jadi nanya lagi, apa sih yang sebenarnya penting buat bikin kita semangat dan berkembang? Nah, ini jadi bahan renungan bagus nih buat kita semua. Coba deh Anda pikirin sebentar. Pernah nggak sih Anda ngalamin sendiri, mungkin pas lagi ngerjain sesuatu yang Anda suka banget, terus dikasih target atau imbalan, malah jadi nggak semangat lagi? Atau mungkin pernah lihat salah satu dari 7 dampak negatif tadi, kayak orang jadi curang demi bonus, atau kreativitas tim jadi mandek gara-gara target. Buat Anda di rumah atau di tempat kerja, oke deh, itu tadi kupasan kita tentang kenapa wortel dan tongkat gak selalu manjur. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channel ini, biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Oh ya, kalau Anda punya ide buku atau mungkin topik spesifik yang pengen kita bedah bareng di sini, tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Ya, kita tunggu idenya ya. Sip! Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.